Aduh. Kelihatannya tekstur pancolnya sangat fluffy dan melting. Kira-kira rasanya tuh bakalan seenak tampilannya gak sih? Ini red velvetnya itu, dia itu yang lembut gitu loh. Kalau kamu setengah mateng ya? Iya, setengah mateng. Ini Warung kopi ini terkenal banget sama mie nyemeknya nih. Dan base mie-nya tuh pakai mie instan yang dimasak pakai sedikit air. Jadi kuahnya tuh emang agak kental-kental gitu sobat makan. Nah, sobat makan tuh bisa pilih ya, mau pakai telur rebus matang atau setengah matang kayak Andrea dan Firhan gini nih. Sobat makan. kamu tuh ya rodok-rodok kok. Udah tahu hujan-hujan gini aku malah bocak keluar dingin ini loh. Makanya karena hujan gini tuh aku kasih tuh makanan yang angker-angker. Ayo pulang kamu Kenapa? nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Angker di sini tuh anak kereta. Ini tuh akrobatnya anak kereta nih. Lah kok anak kereta piye maksudnya? Itu sampingnya kereta. Jadi kita berdua ini lagi pesen ini apa? Mie nyemek ya? Mie nyemek. Mie nyemek yang lokasi itu di warung kopi stasiun Gondang Dia. Di sini tuh mie nyemeknya itu terkenal dengan nyemek-nyemek. Ya namanya juga mie nyemek. Mie nyemek. Nyemek ya nyemek maksudmu Kalau tuh banyak kuahnya mie piye? kuah. Ya gak Firhan. Kalau mie nyemek di sini itu sobat makan bisa lihat nih. Mie-nya itu memang kelihatannya berkuah tapi berkuahnya tuh kayak cuma sekedar becek aja, Iya, becek bukan ya. yang bener-bener kerendem Kental banget. gitu dia tuh. Nah, dia punya bumbu khas tersendiri, dikasih sayur-sayuran, habis itu dikasih telur dan biasanya telurnya setengah mateng kalau di Betul. sini. Terus ada bawang goreng di atasnya. Betul tuh. Ini cocok banget buat hujan-hujan begini ya Hujan kayak kan? gitu cocok banget. Kuahnya tuh lihat deh. Kuahnya tuh dia yang kental gini. Kentalnya ini tuh didapat dari hasil ngerebus mie dengan air yang cukup sedikit. Oh. Kentalnya dari si mie itu sendiri. Tuh. Kita cobain dulu ya kuahnya ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, pedes, gurih. Rasa dari mie instan itu masih kencang juga ya. Iya. Kuahnya gurih, sedikit pedas dari saus, ditambah sama tekstur mie-nya. Emang layak jadi comfort food deh pas hujan gini ya. Ya udah, aku mau nyobain, aku udah nggak sabar. Aku mau coba mie-nya, kasih pretelan telurnya sama sayurnya. Oh, kalau aku nih mie-nya dulu tok nih sama kuahnya ya. Ya. Rasanya tuh beda loh. Cita rasa bumbu dari mie instannya tuh ada, tapi ini beda. Benar-benar, karena ada penambahan saus lagi di sini juga, ada penambahan bumbu merah lagi yang bikin cita rasa itu jadi kayak next level gitu ya. Iya. Nih, biar kamu nggak keselak, aku udah siapin nih. Apa itu? Ini namanya ice jumbo. Aduh enak banget ini. Kalian bisa lihat nih kuning telurnya aku pecahin ya. Dia mengalir seperti ini tuh. Tuh lihat kuningnya. Wow, tuh. Aku nggak suka kayak gitu, aku senengnya melting di dalam. Aku suka diaduk-aduk sedikit gitu tuh, kayak Aku sukanya melting di dalam. oh my god. Wah, aduh. Kamu ngiler ya lihatnya. Ngiler banget aku, sumpah. Ayo nggak sabar aku. Ayo kita coba ya. Pas dimakan, pasti kamu pecah di mulut gitu ya? Iya, aku sukanya yang begitu. Enak banget ya. Iya. Pas di mulut tuh kayak dus gitu. Dus melting di melting dalam. ya. Iya. Kalau aku tuh karena dipecahin terus diaduk sedikit gitu, dia tuh jadi jauh lebih creamy, lebih tasty, sama lebih fatty gitu. Apa itu? Fatty teh lebih berlemak, Terus. lebih creamy tuh lebih nikmat gitu pokoknya. Eta mah ngeunah lah pokoknya. Ngeunah pisan dia. Pecinta telur setengah matang pasti bakalan suka sih sama menu ini. Kuning telurnya yang melting, ketemu gurihnya kuah mie nyemek. Jadi saling melengkapi gitu rasanya. Aku kalau makan mie kayak begini, yang kondimen yang paling penting itu adalah sayur. Sayurnya ya. Sayurnya. Soalnya kenapa? Kayak ada yang kurang kalau nggak pakai sayur, ya toh. Di sini aku mie-nya ada perintilan-perintilan putih telur. Let's try.
Udah makan yang gurih-gurih, enaknya ditutup sama camilan manis gak sih sobat makan? Eits, jangan lupa pesan menu pancong ya yang ada di sini. Kayak Firhan yang mau pesan menu Red Velvet Tiramisu dan Andrea original setengah matang pakai topping coklat crunchy. Selain ada mie, kita juga tadi pesen pancong ya. Oh, pancong. Ini berarti mlebune iki ya? Dessert ya? Iya, dessert gitu. Abis makannya asin-asin kan enaknya kita makannya manis-manis. Kalau merahnya cantik namanya red velvet. Kalau ini apa toh? Ini lebih ke kayaknya original tapi dia dikasih coklat di atasnya. Setengah mateng dia. Iya. Nah ini nih. Ini ya. Aduh. Kelihatannya tekstur pancongnya sangat fluffy dan melting. Kira-kira rasanya tuh bakalan seenak tampilannya gak sih? Ini red velvetnya itu, dia itu yang lembut gitu loh. Kalau kamu setengah mateng ya. Iya, setengah matang. Ini harus kita coba kan habis makan Betul, mie enaknya betul. kita Nih. pakai penutup. Top mantep deh ini mah. Manisnya pas, gak giung di tenggorokan dan adonannya bener-bener lembut sekali. Apalagi pakai topping keju dan coklat crunchy gini. Gimana enak? Enak banget. Coba aku boleh gak sih? Boleh. Jadi yang red velvet itu sebenarnya sobat makan rasanya itu kayak cuman dia basic sih sebenarnya manis aja. Dia tapi lembut ada padatnya. Cuman di sini tuh dikasih pewarna merah. Tapi kalau menurut aku yang ini kayaknya jauh lebih enak ya. Iya, karena dia melting di dalam. Ya, di dalam dia cobain ya. Dan sobat makan harus tahu. Untuk sobat makan kan mungkin ada beberapa yang tidak terlalu suka manis. Sobat makan tenang aja, ini manisnya tuh nggak yang bikin enak. Bener. Wadidaw, bakalan mimpi indah deh Andrea dan Firhan. Malam hari gini ditutup sama kuliner mie nyemek dan pancong yang manisnya tuh nggak bikin mual. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Firhan dan Andrea? Aduh, nikmat banget ya. Nikmat syahdu. Syahdu. Kalau begitu kita langsung kasih penilaian. Oke. Kalau menurut kita, warung kopi stasiun Gondang Dia rasanya muah, rating 5. Kita makan. Lanjut makan. Halo Sobat Makan, kali ini geng rating 5 lagi berkunjung ke Jakarta Selatan nih, tepatnya di daerah Cilandak. Namanya Lauban Distrik Cilandak. Di tempat ini ada menu es krim yang super viral banget dan juga terkenal sama toastnya yang dijamin bikin ketagihan deh. Makin gak sabar kan? Cus, ikutin Audi dan Kiki terus makanya ya. Cari baju oren bareng Syahrini. Cakep. Eits, ada yang keren bareng kita di sini. Kak Kiki, terus kenapa kita ada di dapur sih ini? Apa maksud dan tujuannya? Ya karena aku mau ngajarin kamu cara membuat minuman yang manis ini. Aduh, Kiki sama Audi romantis banget sih. Eits, tapi nih ya Sobat Makan, semua kondimen di tempat makan ini berkualitas banget loh. Jadi untuk rasanya udah dijamin deh juara 1. Es krimnya pakai es krim yang coklat juga. Oh, 1. Nih, tuh. Dikasih nih. Ini dia es coklat angkong. Sobat Makan, emang ya paling pas tuh kalau makan es krim ada konnya. Biar menambah sensasi gurih, manis, dan renyah dalam mulut. Tapi aku seneng banget tau kamu ngajakin aku ke sini. Iya dong, kan cuaca di luar tuh lagi panas-panasnya Bener, kan. Aku langsung bener. kasih yang manis-manis, yang dingin-dingin nih Sobat Makan nih. Betul. Ini yang tidak biasanya kita makan es krim, cone-nya tuh di Di bawah. bawah, ini di atas. Ini di atas Tuh, ya kan? Dan isinya tuh banyak banget kan, ada Betul. bola-bola coklat, es Nih. krim coklat, ada kacang juga, ada semangka juga, ada puding coklat. Yes. Banyak banget nih tuh Sobat Makan tuh. Wah, Yes, tuh. duh. Kita coba es krim coklatnya dulu. Nih tuh. Ini aku Nih. langsung nyendok sama kacangnya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini es krimnya tuh bukan tipikal es krim yang modern gitu. Jadi ini es krimnya es krim seperti es krim
coklat zaman dulu yang nggak banyak A, I, U, E, O. Terus karena tadi aku nyendoknya itu memang langsung sama kacangnya, jadi perpaduan antara es krim coklat dan kacang itu jadi satu tuh enak banget. Ya, Kalau coklat sama kon sih udah biasa ya sobat makan, apalagi ditambah cokobol dan kacang. Beuh, makin mantep deh. Tapi gimana jadinya nih kalau tiba-tiba masuk semangka ya? Cus, kita tanya Kiki dan Audi. kita cobain ya, kita Aku landingkan cobain juga di nih, mulut. penasaran juga aku nih, gimana sih coba. rasanya ya? Ayo coba Kak, cheers. Cheers. Masuk sih. Ada sesuatu hal yang baru gitu kan, terus kita gigit juga tuh coklatnya yang milky banget, Betul. yang manis, tapi tetap oke sih. Dan aku mau campurin semua toppingnya jadi satu. Kita coba nih ya Kak. Boleh. Sama seperti ini ya. Aku juga nih mau coba ini, dicampur semuanya. 1, 2, 3 kita landingkan di mulut. Ternyata ditambahin kon itu rasanya jadi lebih gurih, lebih crunchy, lebih krenyes gitu di dalam mulut. Selain ada yang manis-manis, Laoban Distrik Cilandak ini juga menjual menu yang gurih dan asin. Salah satunya ini nih, bola kristal. Menu ini tuh terbuat dari campuran tepung tapioka dan adonan udang ditambah ayam. Duh, makin gak kebayang seenak apa sih bola kristal ini. Ini nih, aku mau tunjukin ke kamu, ini namanya bola kristal. Sekilas ini mirip banget sama hakau. Cuma ini tuh beda karena kulitnya ini terbuat dari tapioka. Nah ini isinya katanya ayam dan udang. Langsung aja yuk kita cobain, kita landingkan. Isinya tebal juga ya. Padat banget dan memang ini ada, wah emang bener-bener halus banget sih isiannya. Ini nih, bisa dilihat udangnya kelihatan banget. Dagingnya tebal dan rasa udangnya ini mendominasi banget. Biar makin nampol, emang bola kristal tuh cocok dipakein saus. Kira-kira kalau udah dikasih saus gini tuh rasanya gimana ya? Yuk kita tanya Audi sama Kiki. Nih sekarang aku mau cocol, kalau aku versi cocol ya, kalau kamu dituang ya. Aku versi tuang. Tuh. Makin Langsung. menggugah selera. Sekarang waktunya penutup yang manis-manis. Biar makannya gak ngebosenin, Audi dan Kiki juga pesan menu yang gak kalah spesial. Namanya butter kaya toast. Menu ini pakai roti tawar coklat yang dibakar, kemudian diolesin selai kaya dan ditambah butter yang super enak. Makin gak sabar buat cobain deh. Nah, butter kaya toast ini itu biasanya ditemenin sama kopi, Kak. Kopi pahit karena ini rasanya kan manis ya. Pas dibuka langsung kita dihadapkan dengan butter yang Butternya lumayan banyak sih. lihat butternya ya. Meleleh dengan sempurna dan banyak banget, ditambah selai kayanya juga nggak main-main Melimpah. loh, berlimpah ruah. Dan ini pakai roti tawar yang rasanya rasa coklat nih. Jadi bukan roti tawar biasa ya? Bukan dong, jadi ada manisnya pasti, plus ada gurih-gurih dari si butternya. Kita cobain ya. Roti tawarnya di toast dengan garing banget, sempurna. Terus juga butternya memang melimpah. Terus digabungin sama selai kayanya itu cocok banget. Butter dicampur selai kaya itu nggak pernah gagal. Iya. Jadi rasa butternya tuh ketika masuk mulut meleleh Meleleh banget. banget. Selai kaya dan serikaya itu beda. Beda. Jadi kalau selai kaya itu terbuat dari kuning telur, santan dan juga pandan. Nah itu diaduk-aduk-aduk sampai dia agak mengental. Jadi ini walaupun ini cuma sekedar roti, tapi ini bisa bikin kenyang. Jadi pas banget dimakan itu antara pagi sama menjelang makan siang. Udah puas cobain yang manis-manis, mulai dari ice cream super jumbo dan full topping yang gak bikin dompet kering. Udah puas juga cobain butter kayak toast dan bola kristal yang super spesial. Nah, kira-kira penilaian menurut Kiki dan Audi gimana ya? Buruan kasih tahu dong. Jadi menurut kita berdua, Laoban Distrik Cilandak, enaknya Wuh, Wah.